Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in ila yaumidin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu karena telah berkenan hadir di presentasi kali ini dan juga kepada rekan-rekan sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Intan Hairani, NIM 2212536. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tema sejarah perkembangan perencanaan pendidikan. Ini ada 5 judul materi yang akan dibahas. Yang pertama, asal-usul perencanaan pendidikan, kemudian yang kedua, perencanaan pendidikan pada awal Perang Dunia Kedua dan saat Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian yang keempat, perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Dan yang kelima, ada hubungan perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan. Baiklah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang asal-usul perencanaan pendidikan. Menurut Miftah Khairiyah dari jurnal Asal-usul Perencanaan Pendidikan, perencanaan pendidikan yang saat ini dijalankan di seluruh dunia tak luput dari peran tokoh-tokoh pelopor pendidikan pada zaman dahulu, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Sebelum pendidikan semodern seperti sekarang ini, para tokoh zaman dahulu juga berusaha keras bagaimana membuat rakyatnya cerdas atau pandai dalam menangani berbagai masalah kemasyarakatan. Awalnya pendidikan dibentuk bertujuan hanya untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, pendidikan tersebut semakin berkembang dan tidak hanya meliputi aspek militer, sosial, dan ekonomi. Seperti yang telah diceritakan oleh Xenophon pada bukunya yang berjudul Lacedaemonian Constitution, bahwa sekitar 2500 tahun yang lalu orang-orang Spartan merencanakan dengan baik pendidikan mereka untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi. Baiklah, maka dapat disimpulkan di sini bahwa perencanaan pendidikan sudah ada dari sejak zaman kuno atau zaman dahulu. Hanya pada zaman dahulu perencanaan pendidikan masih sangat sederhana, karena pada zaman itu perencanaan pendidikan hanya dikhususkan untuk militer, sosial, dan ekonomi, namun berkembang seiring berjalannya waktu hingga sekarang. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai perencanaan pendidikan pada awal Perang Dunia Kedua dan saat Perang Dunia Kedua menurut buku Dasar-Dasar Pendidikan yang dibuat oleh Dr. Martin MPD. Dalam buku Yusuf Enot yang berjudul Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan 1995 dijelaskan bahwa kondisi perencanaan pendidikan pada awal dan masa Perang Dunia Kedua adalah dimulai pada tahun 1923 di Uni Soviet atau Rusia sekarang. Ditemukannya dokumen rencana 5 tahun pertama atau yang disebut dengan The First 5 Year for Young Soviet Union, yaitu suatu konsep yang rasional sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk menanggulangi masalah dengan menetapkan tujuan, memilih alternatif dengan maksud mengoordinasikan pembangunan pendidikan dengan membangun sosial dan ekonomi. Jadi, kondisi perencanaan pendidikan pada awal Perang Dunia Kedua dan saat Perang Dunia Kedua yaitu dimulai pada tahun 1923, tempatnya di Uni Soviet atau yang disebut Rusia sekarang. Kemudian setelah itu ditemukannya suatu dokumen rencana 5 tahun pertama yang bertujuan untuk menanggulangi masalah dengan menetapkan suatu tujuan. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia Kedua. Pada banyak literatur dijelaskan bahwa sejak tahun 1950, negara-negara yang baru merdeka mulai menyadar akan pentingnya perencanaan pendidikan sebagai alat untuk pengembangan pendidikan di masa yang akan datang. Pada tahun 1951 sampai 1955, di India ada suatu repelita di mana perencanaan pendidikan merupakan bagian dari kerangka pembangunan sosial dan ekonomi. Ghana atau Afrika tahun 1951 memiliki suatu rencana 8 tahun di mana pembangunan pendidikan mendapat tempat yang penting. Di Myanmar atau dulu Burma tahun 1952 ada suatu rencana pendidikan yang lamanya 4 tahun. Perencanaan yang sama kemudian disusul di Kolombia atau Amerika Latin tahun 1957. Di Maroko atau Afrika
Dan di Pakistan atau Asia tahun 1958, Tunisia atau Afrika tahun 1959. Jadi di sini setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara yang baru merdeka mulai sadar akan pentingnya perencanaan pendidikan untuk mengembangkan pendidikan di masa yang akan datang. Baiklah, pembahasan selanjutnya tentang perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia baru bisa dimulai pada tahun 1967, di mana seorang ahli perencanaan ekonomi berkebangsaan Belanda yang bernama lengkap Prof. Dr. Tinbergen pernah datang ke Indonesia untuk memberikan semangat kepada para pejabat pendidikan agar mulai belajar teknik-teknik perencanaan secara sistematis sampai tahun 1968. Secara praktis, belum ada unit di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani perencanaan teknik-teknik perencanaan belum dikenal. Baru pada akhir tahun 1968, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat pusat, ada unit yang menangani perencanaan, yaitu Badan Pengembangan Pendidikan atau yang disingkat dengan BPP. Pada tahun 1969, Biro Keuangan, Setjen, Depdikbud diberi tugas dan kewenangan menyusun perencanaan Kemendikbud. Sedangkan yang berwenang menyusun pembangunan adalah Sekretaris BPP, tugas umum dan satuan tugas khusus. Di lingkungan Dirjen, Irjen, Badan dan unit pusat lainnya. Perencanaan dilakukan dan keuangan yang ada pada sekretaris unit-unit tertentu. Pada tahun 1970 berdiri proyek nasional, contohnya pendidikan di Sumatera Barat, dan tahun 1971 di Jawa Tengah dan DIY. Tahun 1973 didirikan proyek Perintis, Perencanaan Integral Pendidikan Daerah di Sumatera Barat dan di Jawa Timur tahun 1974. Selesai sampai tahun 1979. Di kantor perwakilan Kemendikbud Sulawesi Selatan terdapat Badan Pengembangan Pendidikan Daerah atau yang disingkat dengan BPPD yang berfungsi melaksanakan beberapa kegiatan perencanaan seperti penyusun program dan proyek pelita dan hasil penyusunan hasil-hasil pelita. Pada tahun 1955 terjadi penyempurnaan struktur organisasi Kemendikbud dan penggalian tugas perencanaan umum dan khusus dari BPP ke Setjen Kemendikbud. Di lingkungan Sekjen Kemendikbud dibentuk Biro Perencanaan yang bertugas menyusun perencanaan dan program rutin dan pembangunan setiap tahun. Melakukan koordinasi perencanaan dan mengusahakan keserasian di antara rencana-rencana sektoral maupun regional. Pada kantor wilayah dibentuk bagian perencanaan yang bertanggung jawab menyusun perencanaan tahunan rutin dan pembangunan. Tugas bagian perencanaan adalah mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan program pelaksanaan sesuai dengan tugas Kanwil Kemendikbud Provinsi antar wilayah. Bagian perencanaan terdiri dari 3 subbagian, yaitu subbagian pengumpulan dan pengolahan data, subbagian perumusan informasi, perencanaan dan program, dan subpengendalian di pusat. BPP diubah namanya menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan atau yang disingkat dengan BP3K. BP3K berfungsi mengembangkan penelitian terpakai untuk menemukan dan pola perencanaan pendidikan lintas sektoral di daerah, melakukan penelitian untuk menemukan pola penataran bagi petugas perencanaan di daerah, dan membantu Kanwil di provinsi dalam menemukan cara-cara yang efektif dan dalam melakukan fungsi-fungsi perencanaan. Jadi di sini perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia itu baru bisa dimulai pada tahun 1967 ketika ada seorang ahli dari Belanda yaitu yang bernama Prof. Dr. Tinbergen datang ke Indonesia untuk memberikan semangat kepada pejabat-pejabat pendidikan untuk memulai perencanaan teknik-teknik yang baru. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir mengenai hubungan perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan yang dikutip dari website OS yang diunggah oleh Fathul Mubin dari Jurnal Perencanaan dan Manajemen Pendidikan. Manajemen pendidikan hendaknya memperhatikan perencanaan karena perencanaan merupakan awal dari
segala aspek yang akan dilakukan dalam manajemen pendidikan. Selain langkah awal, perencanaan merupakan aktivitas untuk memilih berbagai alternatif tindakan yang kesemua itu bermuara kepada target yang harus dicapai. Dan di sini juga perencanaan adalah sesuatu yang penting sebelum melakukan sesuatu yang lain. Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, suatu kerja akan berantakan dan tidak terarah jika tidak ada perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Penjelasan ini makin menguatkan alasan akan posisi strategis perencanaan dalam sebuah lembaga. Dalam perencanaan merupakan proses yang dikerjakan oleh seseorang manajer dalam usahanya untuk mengarahkan untuk meraih suatu tujuan. Jadi di sini manajemen dan perencanaan itu saling berkaitan karena perencanaan merupakan awal dari segala aspek yang dilakukan dalam manajemen pendidikan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.